Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini saya akan membacakan ilmu tentang Islam, ilmu tentang kehidupan dalam Islam ya. Ini dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, Syekh Ali Jabir. Jika mendapat ujian dan masalah, Syekh Ali Jabir minta tolong kepada Allah melalui ibadah ini. Ibadah apa yang dimaksudnya? Mari kita simak kajiannya ya. Jika kita mendapat ujian atau masalah, minta tolong kepada Allah melalui dua ibadah ini ya. Kita simak. Dikutip dari portal Jember, tiap hari kita selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan masing-masing di dunia. Entah yang masalah kecil, yang sudah remaja, entah yang masih kecil, maksudnya anak-anak, atau yang udah remaja, dewasa, bahkan selalu ada ujian dan masalah di dalam rumah tangga. Tak jarang kita juga merasa bingung, gelisah, hingga tahu bagaimana cara menyelesaikan segala ujian dan masalah yang dihadapi. Maksudnya hingga tidak tahu harus seperti apa ya menyelesaikan masalah ujian ini yang dihadapi ini. Padahal dikatakan Syekh Ali Jabir dalam ceramahnya terdapat rahasia dan kunci dalam menyelesaikan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan Syekh Ali Jabir dikutip dari akun YouTube Kompilasi Tausiah, yang mana terdapat ibadah yang bisa dilakukan hambanya jika sedang mengalami ujian ya. Orang yang biasa memakmurkan masjid, dia terhalang karena musibah, karena wabah maksudnya. Karena wabah, tapi dia di rumah tidak pernah tinggalkan sholat. Ungkap Syekh Ali Jabir dikutip dari akun YouTube Kompilasi Tausiah. Apapun keadaannya, tidak bisa sholat berdiri, dia sholat duduk. Sehat sholat, sakit sakit sholat. Di rumah sholat, musafir sholat, di masjid sholat ya. Jadi dimanapun kita sholat ya. Dimanapun dia, tidak pernah ada sesuatu yang mampu menghalangnya untuk tidak sholat. Jadi dalam keadaan bagaimanapun tetap kita harus sholat ya. Sakit sholat, sehat pun sholat. Di rumah sholat, dalam perjalanan pun tetap sholat. Jadi tetap walaupun ada ujian, tetap kita harus bisa melaksanakan kewajiban. Beda sama seseorang gara-gara kesibukan, dia lalai dan dari sholat karena macet dia menunda sholat. Banyak orang berbagai macam alasan supaya tidak sholat, kata Syekh Ali Jabir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, terutama yang menjadi masalah wabah ini dan menjadi solusinya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yaitu jika sedang mendapatkan masalah, ujian atau cobaan baik kecil ataupun sedang maupun besar, solusinya hanya minta tolong kepada Allah dengan melakukan dua ibadah, yakni sebagai berikut ya. Hai orang-orang yang beriman, bertolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya kita minta tolong kepada Allah melalui ibadah ini, yaitu sabar dan sholat. Jadi maksudnya tadi mendapatkan pertolongan Allah ketika mengalami ujian atau masalah itu adalah dengan sabar dan
sholat. Maka tadi dibahas dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam wabah pandemi sekarang ini, kita tetap harus melaksanakan sholat ya, agar pertolongan Allah segera datang atau agar masalah kita cepat selesai, cepat ada jalan keluarnya. Maka jangan tinggalkan sholat. Sabar dan sholat itu dua ibadah yang harus kita kerjakan agar bisa selesai masalah atau ujian kita, atau bisa lulus. Kan kalau orang diuji itu ingin lulus. Anak sekolah mendapatkan ujian itu artinya ingin lulus sekolah. Kita juga dalam kehidupan juga ada ujian kehidupan, maka kita menginginkan lulus ya. Karena sholat itu nur cahaya menyinari kehidupan kita, sehingga segala masalah juga termasuk ujian pasti ada titik terangnya, dan dapat meminta pertolongan kepada Allah melalui sholat dan juga sabar. Walaupun kita merasa pahit, merasa sakit, tetapi kita memilih untuk bersabar. Bagaimana kita bisa menguatkan diri bersabar? Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Sholat adalah solusi menguatkan diri kita untuk bersabar. Terangnya ya itu seperti kisah Rasulullah diungkap oleh Jabir, yang mana saat ingin menghibur diri mengajak Bilal untuk meminta azan supaya Rasulullah untuk sholat. Jadi hiburan Rasulullah itu sholat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya. Jadi kalau ada masalah, ada segala suatu keperluan, hajat, sholat solusinya. Sholat, minta tolong dulu kepada Allah. Pernah sampai Aisyah yang mana saat bercanda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun begitu mendengar azan beliau langsung tinggalkan semuanya dan pergi sholat ya. Itulah, semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya sabar dan sholat ya, sabar dan sholat. Semua orang pasti mengalami ujian dan sabar, karena sudah Allah firmankan ya, jangan mengaku beriman kalau tidak siap diuji. Semua orang akan diuji ya. Yang mengaku beriman itu untuk naik tingkat ya, naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.